musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap kita, amin. Saya rindu hari ini kita boleh sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum beribadah kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau belajar mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan kesungguhan hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu,
kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Lebih lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan,
menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kau Raja, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Naikkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Mulai hari ini dan sampai seterusnya Tuhan, kami hanya berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari lebih lagi kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mengucap syukur buat semua kebaikannya di dalam hidup ini. Mari bertepuk tangan sama-sama, katakan, Allah itu baik dalam kehidupan kita, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Lebih lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini lebih lagi kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang begitu setia, yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Mari lebih lagi kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya andalan setiap kami, Tuhan. Kami hanya menaruh harap kepadamu. Engkau sumber kekuatan dan penolong setiap kami, Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Kami pegang setiap janji-Mu, Tuhan. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, ini pengakuan setiap jemaat-Mu, Tuhan. Hanya Engkau adalah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Terima kasih, Tuhan. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, supaya kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik. Kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh beroleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara sekalian berada, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan berikut merupakan info seputar GPI Maranatha untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 28 Juni 2020 masih diadakan secara online. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari Minggu. Sehubungan dengan himbauan social distancing oleh pemerintah, maka seluruh kegiatan GPI Maranatha akan diadakan secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha. Dan setelah himbauan dicabut, maka seluruh kegiatan ibadah gereja akan kembali seperti semula. Bapak Ibu dapat mendapatkan info seputar GPI Maranatha melalui Instagram, Facebook, dan juga YouTube GPI Maranatha. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan diakonia melalui transfer rekening GPI Maranatha atau melalui scan QR Code GPI Maranatha. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu hati bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19 supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat, berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GPI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GPI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GPI Maranatha, bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GPI Maranatha. Dan pokok doa yang terakhir adalah berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa atau kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim penggembalaan GPI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian merupakan info seputar GPI Maranatha yang dapat kami sampaikan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan.
Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita genap 3 bulan untuk tidak keluar rumah secara bebas. Semua serba terbatas, semua serba menunggu. Kapan kita bisa diizinkan keluar secara bebas? Menunggu adalah hal yang sangat mengganggu. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Menunggu atau menanti, saudara-saudara, selalu membuat persoalan dalam hidup kita. Banyak orang mengatakan, saya paling tidak suka menunggu. Menunggu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Setidak-tidaknya orang-orang tertentu, termasuk saya, adalah orang yang tidak suka menunggu. Saudara-saudara, misalnya menunggu pengumuman kelulusan sekolah. Berapa banyak orang yang hatinya berdebar-debar karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah menunggu. Sebab setelah menunggu itu ada banyak hal yang mungkin dan bisa terjadi. Menunggu istri periksa di dokter kandungan yang antriannya sampai pagi hari. Sungguh tidak menyenangkan, karena seringkali dokter tidak pernah mengatakan jam berapa pasti bisa masuk. Sehingga orang harus menunggu di ruang kedokteran, ruang tamu dokter, dan harus membiarkan waktu berjalan dan tidak tahu apa jam berapa yang akan kita terima untuk memeriksakan istri. Saudara-saudara, misalnya juga menunggu proses kelahiran anak. Sungguh sangat menegangkan, tidak menyenangkan menunggu proses kelahiran anak. Karena kita tidak tahu, ada banyak orang suka berkata begini, anak itu lahir belum tentu nanti tangan, jari, kaki, mata, telinganya lengkap. Jadi kita harus banyak berdoa, harap-harap cemas. Nanti anaknya lahir, ibunya belum tentu bisa tetap bertahan hidup. Jadi melahirkan itu adalah taruhannya nyawa. Jadi ketika menunggu itu ada 1001 macam pikiran yang sedang berkecamuk dalam diri kita. Sungguh menunggu itu tidak menyenangkan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, setelah saya amati, ternyata menunggu itu bisa menimbulkan krisis. Dalam kaitannya dengan firman Tuhan, saya menemukan beberapa contoh kasus kalau orang menunggu, setidak-tidaknya itu bisa timbul 5 macam krisis. Saya mau mengambil contoh. Ketika bangsa Israel menunggu Musa yang dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, menerima 10 perintah Tuhan, mereka mengharapkan Musa itu segera datang. Tapi ternyata Musa itu tidak segera datang. Mereka berpikir Musa berlama-lama untuk tidak turun dari gunung. Dan tahukah saudara, apa yang terjadi ketika orang menunggu dan tidak tahu kapan waktunya akan terjadi seperti yang diharapkan? Saya mendapati muncullah krisis dalam Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Tahukah saudara-saudara, ternyata bangsa Israel itu mengharapkan ada Allah lain, yaitu Allah yang mereka minta seperti yang dipunyai oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya, yaitu anak lembu emas. Ini artinya apa? Bangsa Israel itu mengalami yang dinamakan krisis identitas. Pada waktu menunggu tidak jelas kapan akan berakhir masa penantiannya, terjadi yang namanya krisis identitas. Tidak dapat lagi dibedakan
antara umat pilihan Allah bangsa Israel dengan bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan saudara, menunggu itu ternyata bisa menyebabkan orang kehilangan identitasnya atau sukar dibedakan identitasnya dengan bangsa atau orang kafir. Saudara-saudara, yang kedua saya menemukan, orang kalau menunggu pertolongan, jawaban dari doa, harapan dari doanya yang tidak kunjung tiba, sudah tahunan, bahkan juga sudah puluhan tahun, orang bisa mengalami krisis, saudara. Mari saya ajak saudara membaca Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Firman Tuhan menjelaskan, kalau pertolongan Tuhan itu tidak segera datang, diberikan kepada orang yang berdoa, maka yang muncul adalah orang itu bisa kehilangan imannya. Orang itu bisa mengalami krisis iman. Saudara-saudara, yang dinamakan dengan krisis iman itu adalah orang itu tetap percaya kepada Tuhan, orang itu tetap beribadah kepada Tuhan, tapi lupa kalau harus tetap beriman. Jadi secara lahiriah beribadah, tapi sudah tidak lagi mengharapkan Tuhan. Karena Tuhan tidak menjawab, tidak segera memberikan pertolongan. Berapa banyak hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Alkitab memberikan contoh. Ada orang yang sakit 38 tahun dan berbaring di tepi kolam Bethesda. Setiap kali air kolam Bethesda itu berguncang, selalu orang lain yang turun lebih dulu daripada dia yang mengalami kesembuhan. Sampai akhirnya dia tinggal di kolam Bethesda itu, di serambi-serambi yang ada di sana, 38 tahun, saudara. Menantikan mujizat pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika orang menanti dan sudah terlalu lama, 38 tahun, tidak mengalami jawaban dan pertolongan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus lewat, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi si orang sakit ini mengalami krisis iman. Kita tidak tahu dengan persis apakah dia lumpuh atau dia buta, tapi akibat yang sakit dialami oleh orang ini menyebabkan dia selalu kalah lebih dulu dalam masuk ke dalam kolam yang sewaktu-waktu diguncang dan malaikat Tuhan turun untuk memberikan pertolongan. Menunggu terlalu lama membuat orang kehilangan harapan. Kekecewaan yang terus-menerus muncul membuat orang bisa menjadi pahit hidupnya. Sehingga pertanyaan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang sakit itu adalah, maukah engkau sembuh? Sebab kalau kita pikir dengan normal, siapa orang yang gak mau sembuh? Semua orang pasti sembuh, mau sembuh, saudara. Semua orang pasti mau sehat. Tapi kepada orang yang 38 tahun itu, kita jadi bertanya, kenapa Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini salah satu contoh untuk menimbulkan kembali orang yang lumpuh tadi, orang yang sakit itu tadi, masih mau berharap enggak? Masih mau percaya enggak sama Tuhan? Masih adakah iman? Masih adakah percaya kepada Tuhan dalam hal ini? Saudara-saudara, saya menemukan contoh lain lagi di dalam Alkitab, bahwa ada seorang imam namanya Sakaria dalam Perjanjian Baru. Setiap hari Natal saudara selalu akan mendengarkan nama-nama Sakaria disebut-sebut. Dia terlalu lama mengharapkan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi sudah berdoa bertahun-tahun dia tidak mendapatkan. Dia kehilangan yang namanya imannya terhadap
apa yang Tuhan katakan. Dan ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat datang kepadanya, engkau akan punya anak, namanya Yohanes Pembaptis. Sakaria kehilangan imannya. Dia tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Dan orang yang sejenis dengan Sakaria ini dengar firman Tuhan, tapi dia sudah kebal terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa aja, gak ngefek dalam hidupnya. Sebab gak ada lagi yang namanya iman, gak ada lagi yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Gak peduli lagi dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apa yang didengar dalam firman Tuhan ketika dia berada dalam ibadah atau dia mendengar firman Tuhan. Krisis menyebabkan penantian, menyebabkan krisis iman. Yang ketiga, penantian yang begitu lama bisa menyebabkan 3 krisis yang lain lagi yang tersisa. Misalnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Tahukah saudara, itu juga bisa menimbulkan krisis. Sejak saya masih kecil, setiap kali saya ke gereja, hamba Tuhan selalu mengatakan begini, sebentar lagi, waktunya tidak lama, Tuhan akan datang. Tapi sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan, mau mendekati 60 tahun. Saya juga selalu mengucapkan kepada seluruh jemaat, untuk selalu berjaga-jaga, Tuhan mau datang. Tapi kapan datangnya, nggak tahu. Nah, ini bisa menimbulkan krisis. Dan saya menemukan krisis yang ditimbulkan karena menanti itu adalah krisis sosial. Munculnya permusuhan di mana-mana. Mari saya ajak saudara membaca firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang akan ada yang namanya bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Artinya apa? Akan muncul perpecahan, tidak ada lagi kesatuan, akan muncul teror, kerusuhan di mana-mana, demonstrasi terjadi di mana-mana, seperti yang hari-hari terakhir ini saudara mendengar, bahwa negara demokrasi yang luar biasa Amerika Serikat itu sekarang sedang dilanda dengan demonstrasi. Sekarang sedang dilanda dengan kerusuhan. Kenapa? Antar bangsa, antar suku, antar etnis menjadi tidak lagi bisa bersatu. Manusia menjadi semakin egois, lupa akan sesamanya manusia. Muncul terorisme di mana-mana. Dan yang akan saudara temukan dalam krisis sosial ini adalah cyber terorisme. Ini nanti akan muncul pada saat orang menunggu dan tidak tahu kapan, maka orang menciptakan terorisme di bidang cyber. Dalam bidang internet, di bidang wifi, orang sudah mulai beralih, identitas semuanya sudah terekam di big data. Keadaan keuangan, keadaan kehidupan, semuanya sudah terekam dalam big data. Dan terjadinya cyber terorisme itu akan menghancurkan semua yang kita miliki. Coba saudara bayangkan, kalau sewaktu-waktu semua data yang saudara miliki tiba-tiba hilang di big data karena adanya cyber terorisme itu. Saudara mau kemana tidak dikenali sebagai makhluk yang anonim, makhluk tanpa identitas. Saudara mau pakai uang saudara, ternyata uang saudara sudah nggak ada dalam digital money yang saudara punyai. Safe deposit saudara yang ada di dalam beberapa bank tidak lagi bisa dibuka karena saudara dinyatakan tidak punya data di bank-bank itu. Cyber terorisme menyebabkan kita terperangah dan berbilang gini, kok bisa ya? Itu muncul krisis itu
Karena orang yang tadinya menganggap biasa-biasa saja, lalu menunggu terlalu lama, lalu muncul yang dinamakan dengan krisis sosial. Anak sama ayah menjadi berkelahi, anak sama orang tuanya menjadi berkelahi, semuanya krisis sosial terjadi. Yang keempat, saudara, selain krisis sosial, ada yang namanya krisis pangan, yang muncul karena penantian Tuhan belum datang. Saya ajak saudara membaca sekali lagi, Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, makin lama kita menunggu akan menimbulkan yang namanya hari-hari belakangan ini disebut sebagai isu yang sangat krusial adalah perubahan cuaca berskala besar. Perubahan cuaca berskala besar ini menyebabkan dampak di mana-mana dan khususnya krisis pangan. Kenapa? Yang mestinya sudah musim penghujan, ternyata masih kering, masih kemarau. Apa akibatnya? Kekeringan dan gagal panen terjadi. Yang mestinya sudah beralih ke musim kemarau, ternyata masih ada hujan hari-hari terakhir ini. Bahkan beberapa tempat mengalami kebanjiran. Apa akibatnya? Yang seharusnya bisa dipanen, akhirnya sekarang karena banjir terjadi gagal panen lagi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi krisis pangan. Harga-harga bahan pokok, harga-harga pangan menjadi tak terjangkau. Semua masyarakat akan mengeluh. Dan bukan hanya itu saja karena perubahan cuaca secara global, tapi juga akan muncul hama-hama baru dari dalam bumi. Orang gak pernah tahu kok bisa. Saudara-saudara, maka muncullah yang namanya krisis pangan. Saya berharap dan berdoa supaya krisis pangan itu tidak melanda negeri kita. Semua bangsa kita dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga, yang terakhir, orang kalau menanti terlalu lama nggak ngapa-ngapa, maka akan muncul yang namanya krisis ekonomi. Saudara-saudara, pada akhir zaman ini, jatuhnya sistem ekonomi dunia makin lama makin kelihatan. Goncangan dalam dunia ekonomi dan perbankan mulai terasa. Coba saudara catat satu-satu. Berapa bank yang bangkrut dan harus merger atau diakuisisi oleh bank lain. Di Indonesia aja ada bank yang sudah dibeli oleh bank-bank asing. Hari-hari terakhir ini kalau saudara menyimak di bursa atau di berita ekonomi, saudara akan menemukan selain cuma berita mengenai virus corona atau COVID-19. Perusahaan-perusahaan raksasa akan gulung tikar dan beberapa saat ini sudah gulung tikar. Saudara-saudara, indeks Dow Jones akan menuju kehancurannya. Orang yang mendewa-dewakan saham dalam waktu tidak akan lama akan melihat kehancuran dari saham-saham atau pasar bursa saham yang sekarang ini lagi diharap-harapkan oleh banyak orang. Dan muncul juga bisnis-bisnis baru yang tidak dikenali oleh banyak orang. Dan itu menyebabkan beberapa orang mengalami krisis ekonomi. Sebab mau melakukan apa aja nggak punya pengetahuan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikuti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka hari ini munculnya krisis itu saya mau menyampaikan supaya saudara bisa bertahan dan mengalami kemenangan. Bagaimana mengatasi krisis yang muncul dalam proses penantian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana mengatasi krisis-krisis itu? Krisis identitas gak bisa lagi dibedakan antara yang Kristen dan yang bukan, antara anak Tuhan dan yang bukan. Bukan cuma krisis identitas, krisis sosial, krisis ekonomi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, krisis-krisis itu muncul dan orang kehilangan iman. Tidak lagi
percaya kepada Tuhan kalau dengar firman Tuhan. Sebab pikirnya dengar sama nggak dengar firman Tuhan sama aja. Nah, hari ini saya mau memberikan 3 tips tentang bagaimana mengatasi krisis itu. Kita baca dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang pertama, yang perlu saudara ketahui supaya saudara bisa berhasil mengatasi krisis yang muncul karena penantian-penantian dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan itu Allah, kalau berbicara, berjanji, pasti akan digenapi. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Yang kedua, saudara, Allah itu bukan cuma tidak berdusta, yang perlu kita yakini selama masa penantian itu, yang perlu kita percaya selama menanti-nantikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan itu berkuasa menggenapi janjinya. Saya baca saudara-saudara, ayat sekali lagi. Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya apa? Allah itu Tuhan, tidak sama dengan manusia. Kalau dia berbicara, dia punya kemampuan untuk menggenapi janji dan perkataannya. Berapa banyak kaum wanita ketika berpacaran belum menikah, selalu dijanjikan oleh beberapa orang atau kekasihnya atau pacarnya atau tunangannya, bilang begini, kalau nanti kamu menikah dengan saya akan buatkan kolam di belakang rumah. Sementara saya kerja, kamu bisa olahraga, bisa merawat tubuhmu, kamu bisa tetap sehat, dan tubuhmu tetap bisa langsing. Nanti kalau semuanya sudah berjalan dalam rumah tangga kita akan menikmati kehidupan ini. Setahun kita berlibur ke luar negeri setidaknya 4 kali. Kamu boleh pilih negara mana yang kamu suka. Saudara-saudara, saya permisi bertanya, berapa banyak lelaki pria yang pernah berjanji seperti itu bisa menepati ucapannya atau janjinya? Saudara-saudara boro-boro menepati. Hidupnya malah morat-marit. Jangankan punya rumah, kontrak aja nggak mampu. Kenapa? Karena manusia tidak berkuasa. Terbatas kuasanya, terbatas kemampuannya untuk menggenapi janji dan perkataannya. Tuhan tidak begitu. Allah itu kalau berjanji, dia selalu menggenapi janjinya. Raja Daud pernah bilang begini, dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua. Belum pernah kulihat orang benar minta-minta dan anak cucunya kekurangan makan, kekurangan roti. Anak cucu orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma di generasinya saja, di generasi kedua, generasi anak Tuhan berkati. Generasi cucu Tuhan berkati. Kalau orang itu percaya Tuhan, Tuhan itu dapat diandalkan. Karena Tuhan itu mampu memelihara hidup kita. Yang ketiga yang perlu saudara ketahui adalah Tuhan itu selalu tepat waktu. Banyak orang selalu berkata, ya apa katanya Tuhan lah, suka-sukanya Tuhan. Tapi saya mau mengatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya Allah itu tidak pernah mengulur-ngulur waktu sehingga menggelisahkan saudara. Tidak. Tuhan itu kalau menolong selalu tepat waktu. Jadi kita harus tetap percaya Allah tidak pernah berniat jahat mengulur-ngulur supaya menjadi terlambat.
Dia punya rancangan yang begitu indah. Dia selalu on time dalam rancangannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau saudara bertanya, lalu bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memiliki pandangan-pandangan yang seperti itu? Saya mau memberikan 3 tips praktis. 3 tips praktis. Yang pertama, selalu dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan setiap kali saudara bangun tidur, mulai buka Alkitab saudara, renungkan firman Tuhan. Jangan merasa selalu sudah paham dan ngerti. Sekalipun saudara sudah tahunan, puluhan tahun, orang tua bahkan kakek nenek kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, saya minta maaf ya saudara, bukan berarti kalau saudara mempunyai keturunan orang yang percaya, kakek moyang saudara adalah orang-orang yang rohani, hamba-hamba Tuhan yang hebat, lalu kita sendiri tidak perlu mendengarkan firman Tuhan, tidak perlu firman Tuhan lagi. Saya mau memberikan pesan khusus buat seluruh jemaat. Dengarkan firman Tuhan. Senantiasa, setiap hari, supaya hidupmu tidak kehilangan iman. Sebab iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi semakin jarang saudara dengar firman Tuhan, semakin lemah iman saudara. Semakin saudara jarang untuk menjaga hidup saudara dalam mendengarkan, membaca firman Tuhan, maka saudara semakin mudah untuk dikalahkan dan mengalami banyak krisis. Dengarkan firman Tuhan, sekalipun saudara sudah paham, siapapun yang khotbah. Yang kedua, saudara, yang saya mau sampaikan, teruslah berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Saya setiap hari, saudara boleh bertanya kepada seluruh anggota keluarga. Setiap kali mau tidur, kamar di rumah kami ada 4, 1 saya dan istri, dan 3 yang lainnya anak-anak saya sendiri-sendiri. Saya mau bilang sama saudara-saudara, bahwa setiap malam mereka selalu saya panggil, dan kita mulai berdoa satu persatu. Dan saya merasakan, bahwa ketika kita berdoa, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah doa kami setiap malam sebelum istirahat. Anak-anak saya mulai dari Joshua, Jason, Jena, bahkan istri saya, Ibu Gembala Sidang Saudara, Ibu Fani. Kita semua dan saya berdoa. Kita selalu mendoakan jemaat, mendoakan diri sendiri, mendoakan tentang bangsa dan negara, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam masalah. Dan kita terus berdoa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab hidup ini sangat ditentukan oleh Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan adalah perkara yang penting. Dan yang ketiga terakhir, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Memang tidak semua orang itu baik. Tapi berbuat baik itu akan memberikan kita kemampuan untuk terus menyalurkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita menjaga tidak menjadi orang yang egois. Kita tetap mengasihi orang lain. Kita tetap mencintai semua orang. Saya tahu saudara, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Setidak-tidaknya ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Membutuhkan telinga kita untuk mendengar keluh kesah mereka. Mereka mungkin tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan bantuan finansial, tidak membutuhkan materi kita. Tapi mungkin mereka membutuhkan perhatian kita. Saudara-saudara, saya juga mau memberitahu saudara-saudara, berapa banyak di tengah-tengah masalah COVID ini, hamba Tuhan mengeluh kepada saya. Saya mendengarkan, saya mungkin gak punya banyak uang. Tapi saya hubungkan orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Dan akhirnya orang yang gak punya itu, hamba Tuhan itu bisa tertolong. Kalau saya sedang diberkati oleh Tuhan, saya kemudian mendiskusikannya dengan istri saya. Bagaimana kalau hamba Tuhan ini kita kasih sekian? Bagaimana kalau jemaat ini kita kirimi ini? Bagaimana kalau orang ini kita bantu secara finansial? Dan kita terus berbuat baik. Kenapa? Apakah saya berlebih-lebih? Oh enggak. Saya selalu cukup. Tapi di tengah-tengah cukup itu kita berusaha untuk menyisihkan supaya orang lain juga
bisa mendapatkan pertolongan kita. Saya yakin orang yang dipelihara Tuhan adalah orang yang mengasihi orang lain. Sebab pemeliharaan Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Saudara, ingatlah sebuah kiasan tentang pipa. Pipa itu kalau dialiri air dan tidak buntu, akan terus air yang bersih mengalir terus dan pipanya akan selalu basah. Hidup kita sebagai orang percaya, kalau terus bisa mengalirkan berkat Tuhan, hidup kita juga akan selalu basah, menikmati pertolongan Tuhan. Berkat yang kita punya itu tidak menjadi busuk. Berkat yang kita punya itu akan memberikan kehidupan kepada orang lain. Dan kita akan terus basah, tidak pernah kekurangan. Demikianlah orang yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Sekalipun ada banyak krisis yang bisa terjadi, tapi kami percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau Tuhan yang mampu menggenapi janji, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengulur-ngulur pertolongan, Engkaulah Allah tempat kami mengandalkan dan menyerahkan hidup kami. Kami berdoa supaya seluruh jemaat Maranatha mengalami pemeliharaan Tuhan. Kebenaran demi kebenaran ini akan terus menerus dijaga dan dipraktekkan, dilakukan. Membuat kami lebih dewasa, membuat kami lebih bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Pujikan dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat Tuhan turun atasmu. Diberkatilah kesehatanmu. Engkau sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu dan menantumu. Diberkatilah keturunanmu. Sehingga engkau melihat tak satu pun dari kehidupan dan keturunanmu yang dibiarkan dan dibiarkan kekurangan oleh Tuhan. Engkau senantiasa mengalami kelimpahan. Diberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa saja yang kau rintis dibuat Tuhan menjadi berkembang dan maju. Diberkatilah masa depanmu. Setiap doa, kerinduan dan cita-citamu dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera memenuhi hati dan pikiranmu dengan sukacita, dengan damai yang dari sorga, sehingga hidupmu tenang, engkau mampu bekerja, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap berkat itu dimeteraikan menjadi milikmu,
sejak hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Akulah kebangkitanmu.